tapi dia juga diminta untuk mengkonsumsi pelumas. Saya rela diintimidasi dan dihina hanya demi mendapatkan sedikit uang dari orang kaya agar dapat menafkahi keluarga saya. Ya Allah, sedih banget. Yang membandingkan salah satu foto yang diunggah oleh Mama Salah ketika Eid dan juga Natal. Hello everyone, I'm Sulkim and welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya guys, lagi dalam kondisi nggak baik aja? Apapun yang terjadi, kalian gak boleh menyerah ya. Ayolah semangat, fighting. Teman-teman, dalam video kali ini, Mimin sudah menyajikan nih rangkuman informasi yang lagi viral yang diperbincangkan di kalangan netizen internasional. Jadi bukan hanya viral di Indonesia saja ya, tapi memang ramai banget diperbincangkan di kalangan netizen inter. Wah, kok ngulang-ngulang katanya ya. By the way, sebelum itu aku izin dulu ya untuk upload produk-produk hair care yang aku pakai. Siapa tahu nih ada tertarik. Eits, sebelum kalian memutuskan untuk membeli produk-produk ini, pasti dulu kondisi rambut kalian itu kayak gimana. Kalau sama kayak aku, kalian mungkin bisa coba juga produk-produk ini. Nah teman-teman, kalau kondisi rambut aku tuh ya kayak kering, terus juga karena kering tuh sering kelihatan kusam. Nah jadi aku pun nyari shampoo yang cocok gitu untuk kondisi rambut seperti ini. Dan aku ya nemu ini sih. Kita mulai dulu dari shampoo ya. Shampoo sendiri aku pakai dua shampoo sebenarnya guys. Kadang aku ganti-ganti gitu sih. Yang pertama adalah Natur Aloe Vera Extract. Terus yang kedua adalah Zinc. Yang ini guys, Anti Dandruff Shampoo. Kalau yang Natur Aloe Vera Extract ini kan ada kandungan aloe veranya ya guys. Nah kandungan inilah yang akan memberikan nutrisi pada rambut kalian dan juga menjaga kesuburan rambut sehingga rambut tuh tampak lebih sehat dan juga lebat. Sementara kalau Zinc ini untuk anti ketombe. Harganya emang murah sih, tapi di aku bagus-bagus aja sih ini shampoo, serius. Terus kalau conditioner ini sih yang paling penting ya guys. Conditioner tuh benar-benar paling penting. Jangan pernah kalian sepelein yang namanya conditioner. Kalau aku sendiri pakai ini Herbal Essence Argan Oil of Morocco. Dan conditioner ini kayak ngebuat rambut tuh jadi lebih halus, berkilau. Sebelumnya kan aku sering pakai masker rambut gitu. Tapi semenjak aku pakai ini udah jarang pakai masker rambut. Karena rambut tuh udah kelihatan berkilau dan juga halus. Dan kalau seandainya teman-teman pengen rambut kalian tuh makin berkilau dan juga lebih halus, kalian mungkin bisa pakai hair vitaminnya Emeron yang hijab. Selain itu, ini hair vitamin juga dapat loh mengatasi permasalahan rambut yang bau apek dan juga rambut lepek. Oh ya, aku juga pakai tonik. Ini adalah toniknya Natur yang ginseng extract. Ini tuh cocok banget loh buat teman-teman yang rambutnya mudah rontok. Kenapa? Karena ini kan ada kandungan ginseng extract ya guys. Nah, kandungan inilah yang dapat merawat kekuatan akar rambut dan juga menjaga kesehatan kulit kepala sehingga rambut kalian menjadi tetap sehat dan juga kuat. So gimana nih bosku, tertarik nggak untuk coba produk-produk ini? Kalau tertarik bisa cek tag produk. Dan yorobun, kita lanjut yuk ke pembahasan utama kita kali ini. Kali ini kita bakal bahas nih tentang seorang influencer asal Thailand yang meninggal dunia usai menerima sebuah challenge. By the way, aku mohon banget sama kalian ya, sebelum kalian komen tentang kasus ini, mohon banget untuk dengerin dulu gimana ceritanya. Jangan ngata-ngatain orang, siapa suruh terima challenge kayak gitu. Pokoknya jangan ngehujat dulu, jangan ngejudge dia dulu. Kenapa? Karena aku yakin kalian bakal dibuat menangis usai dengar ceritanya dia. Jadi kisahnya tuh kayak gini guys. Belum lama ini ada seorang influencer asal Thailand yang meninggal dunia usai dirinya menerima sebuah challenge. Kalian tahu nggak? Dia itu diberikan berapa untuk menerima challenge ini? Jadi dia itu diberikan 30.000 baht. Dan challenge-nya apa? Challenge-nya adalah menghabiskan sebotol whisky yang ukurannya adalah 350 ml. Adapun influencer itu bernama Tanakan Kanti, aka Bang Leicester, dan usianya itu masih muda sih guys, lebih muda dari aku, yaitu 21 tahun. Dan berdasarkan informasi yang aku dapatkan, sang influencer dibesarkan oleh neneknya di daerah kumuh di Bangkok setelah orang tuanya berpisah saat dia baru berusia 2 bulan. Dan pada usianya yang 7 tahun ya guys, dia itu mulai menjual karangan bunga di pasar Loak Liap Duan di jalan Ram Intra untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan juga sang nenek. Wow, sejak usia 7 tahun dia udah kerja loh guys, kerja jual karangan bunga. Amazing. Dan guys, kalian tahu nggak, saat dia jual karangan bunga, dia itu membawakan lagu rap improvisasi yang dia gunakan untuk menarik pembeli. Kreatif, menurut aku kreatif banget. Dan guys, setelah menjual karangan bunga, banyak netizen yang juga melihat bahwa dia itu kerap kali loh menerima challenge. Dan nanti setelah menerima challenge itu, dia akan diberikan imbalan uang. Terbaru, dia menerima sebuah challenge dan pada akhirnya challenge inilah yang membuatnya menghembuskan napas terakhir. Dalam video yang beredar terlihat bagaimana Bang itu minum dengan cepat dan juga langsung dari botol whisky yang ukurannya adalah 350 ml guys. Dan kalian tahu, setelah dia menyelesaikan tantangan tersebut, Bang itu tampak sakit dan lantas dilaporkan muntah sebelum dibawa ke rumah sakit, di mana akhirnya dia dinyatakan meninggal dunia. Adapun Bang dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit pada pukul 03.40 pagi pada hari Kamis nih guys.
Di sini tuh ada satu halaman Facebook yang memperlihatkan beberapa pengunjung pesta yang tertawa di saat tim penyelamat membawa Beng ke ambulans dengan menggunakan tandu. Dan melihat hal ini, banyak netizen yang lantas mengecam tindakan mereka yang tertawa. Mereka lantas dianggap kurang simpati. Ya bagaimana enggak ya guys, orang lagi dalam keadaan seperti itu malah tertawa. Lucunya di mana coba? Di sisi lain ada salah seorang konten kreator namanya adalah Tiatut Bunyayem yang telah memposting video waktu itu terjadi. Tapi untuk Tiatut ini udah kayak men-take down ya guys, video tersebut udah nggak ada lagi. Nah, dalam postingannya itu dia mengatakan kayak gini guys. By the way, tolong koreksi ya kalau ada salah-salah translate karena ini aku pakai fitur Google Translate. Jadi mungkin ada yang kayak kurang tepat gitu guys translate-nya. Aku nggak tahu bagaimana orang lain mengenalmu, tapi bagiku kamu adalah anak yang bersyukur. Dari menjual karangan bunga hingga syuting acara bersama dengan P-Bird untuk mendapatkan uang guna menghidupi nenek. Saat kamu datang ke rumahku, aku memperhatikan dan mendukungmu sebanyak yang aku bisa. Semoga kamu bisa pergi ke dunia yang lebih baik. Jangan khawatir tentang apapun, kamu bisa melakukannya dengan mudah. Karena saat ini yang bermasalah adalah aku. Tadi malam aku membantumu sebanyak yang aku bisa. Benar sekali, video yang ku-upload aku hanya turun selama beberapa menit atau kayak di take down gitu nggak lama setelah diposting. Itulah sepertinya maksud dari statement ini. Dan menurutku jika dia mabuk itu nggak lucu. Aku menghapus video tersebut bahkan sebelum menunjukkan tanda-tanda dia mabuk. Mereka mendaftar untuk seluruh acara tetapi aku mendapatkan lotre. Akulah yang menggosok bagian belakangnya dan menyuruhnya untuk muntah. Ini seperti memberikan air untuk diminum. Dialah yang menelpon rumah sakit. Pada akhirnya aku gak sabar sampai membawanya sendiri ke dalam truk pick up. Aku pikir aku adalah salah satu orang yang lebih mengkhawatirkan hal ini dibandingkan siapapun di acara tersebut dan gak menganggapnya lucu. Yang ingin ku katakan hanyalah ini. Tapi gak peduli bagaimana orang memandangku, aku gak bisa memaksa siapapun untuk melakukannya. Aku benar-benar melakukan yang terbaik untuk membantu. Oke, jadi seperti itulah ya guys bagaimana postingannya. Kemudian rekannya yang lain itu mengunggah gambar ketika mereka lagi di rumah sakit dan memberikan caption seperti ini. Aku hanya bisa mengirimkanmu saudara, pergilah dengan damai, jangan lelah, jangan khawatir. Meskipun kita tidak saling kenal lama, kamu memiliki kepribadian yang baik, aku bisa mengenali itu. Jangan khawatir, aku akan terus menjagamu. Kita akan menjadi saudara lagi di kehidupan selanjutnya. Istirahatlah dengan tenang, saudara. Kemudian dalam postingan yang lain, dia mengatakan nih guys bahwa nggak ada seorang pun yang menginginkan hal seperti ini terjadi. Dia juga mengatakan bahwa dirinya lebih menyesal daripada siapapun. Dia juga mengatakan bahwa mendiang telah datang ke pestanya sebanyak 2 kali dan memberinya uang setiap kali datang. Dia juga menegaskan nggak pernah meremehkan mendiang. Soal tanggung jawab, dia mengatakan akan bertanggung jawab untuk menjaga nenek mendiang. Di sisi lain, usai insiden tersebut, banyak netizen yang lantas mengecam challenge mematikan tersebut dan bahkan menyebutnya sebagai konten sampah dan meminta netizen untuk berhenti mengunggah konten semacam itu. Sementara beberapa orang menyatakan keprihatinan atas kesejahteraan neneknya, beberapa orang lain dengan sedih mengingat salah satu unggahan dari Tanaka di media sosial yang mengatakan, "Saya rela diintimidasi dan dihina hanya demi mendapatkan sedikit uang dari orang kaya agar dapat menafkahi keluarga saya." Ya Allah, sedih banget. Sementara itu, aktivis media sosial yakni Gan Chaompalang itu telah menawarkan diri untuk membela keluarga Beng jika mereka ingin meminta pertanggungjawaban seseorang atas kematiannya. Adapun sang aktivis mengatakan orang-orang cepat membuat konten dan bersenang-senang dengannya, tetapi ketika tiba saatnya mengambil tanggung jawab, tidak ada seorang pun yang berani mengambil resiko. Tolong bantu sampaikan pesanku kepada keluarganya bahwa jika mereka ingin mengambil tindakan terhadap orang-orang itu atau yang mempekerjakan Beng atau yang kayak memberikan challenge, beritahu saya, aku bersedia untuk membantu. Bener sih, orang-orang seperti ini harus dimintai pertanggungjawabannya nih. Jangan dibiarkan gitu aja. Jangan karena mereka bilang, aduh kita juga nggak ingin hal itu terjadi. Pokoknya jangan mau ya keluarganya Beng ya. Untuk neneknya jangan mau Beng. Jangan mau nek, jangan mau nek, oke? Astagfirullahaladzim, sabar Yusril, sabar. Dan guys, melihat bagaimana hal ini, netizen berkomentar kayak gini. Sebelum kalian menghakimi seseorang atau sebelum netizen ngejudge dia atau ngehujat dia, si Beng maksudnya, si mendiang Beng, penting untuk mengetahui cerita lengkapnya ya. Orang yang kalian sebut idiot itu sebenarnya sedang menghadapi banyak hal. Orang tuanya meninggalkannya saat dia masih kecil dan neneknya yang membesarkannya adalah satu-satunya keluarga yang dimiliki olehnya. Dia menerima pekerjaan ini bukan dikarenakan mudah, tetapi untuk melunasi hutang rumah dan juga memberikan neneknya kehidupan yang lebih baik. Bahkan mengajaknya jalan-jalan di tahun baru. Selain itu, dia memiliki masalah kesehatan yang membuat segalanya semakin sulit baginya. Tetapi dia tetap berusaha sebaik mungkin setiap hari. Tolong ya jangan menghakiminya atau orang lain tanpa memahami perjuangan mereka. Tuh guys, dengerin.
Jujur ya, gue salut banget dan juga respect banget sama mendiang ini. Serius. Oh ya teman-teman, aku juga belum ngasih tau kalian ya kenapa aku bisa semarah ini. Yang buat aku makin marah adalah aku di sini menemukan video ketika mendiang ini juga diminta melakukan berbagai challenge yang menurut aku udah kayak kelewatan batas dan juga nggak ngotak. Kalian tuh nggak guys, challenge-nya itu ya bukan hanya minum alkohol loh, tapi dia juga diminta untuk mengkonsumsi pelumas. Next guys, kita ke komen yang berikutnya. Jika ia nggak langsung meninggal, dia akan meninggal dikarenakan gagal hati kronis. Keduanya berbahaya, menyakitkan dan juga fatal. Jangan pernah mengkonsumsi alkohol, terutama dalam jumlah berlebihan sekaligus atau dalam jangka panjang. Oke teman-teman, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari netizen yang lain. Dan gimanakah pendapat kalian akan kasus yang satu ini? Entar komen ya di kolom komentar. Sekali lagi, Mimin mengucapkan turut berduka cita dan juga berbelasungkawa atas kepergian dari Beng. Kita doakan semoga ia dapat ditempatkan di tempat terbaik di sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Amin. Dan guys, kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita bakal bahas tentang Mohamed Salah, yang mana belum lama ini postingannya yang ini itu menuai reaksi yang pro kontra di kalangan netizen. Waduh. Untuk pertama mungkin kita kenalan dulu ya dengan sosok Mohamed Salah. In case kalau kalian belum terlalu mengenal sosoknya, Hamed Mahruz Ghali atau yang lebih dikenal sebagai Mohamed Salah adalah seorang pria asal Mesir yang telah menjelma menjadi salah satu ikon sepak bola dunia yang diketahui lahir di negeri Mesir pada tanggal 15 Juni tahun 1992. Mohamed Salah memulai karir sepak bola di El Moukawloun, klub lokal Mesir, di mana ia menampilkan potensi luar biasa sejak debutnya di Liga Utama Mesir pada tahun 2010. Dan setelah Liga Domestik dihentikan dikarenakan insiden Portside Stadium pada tahun 2012, karirnya mendapatkan titik terang. Adalah Basel yang merupakan klub Liga Super Swiss tertarik dengan bakatnya dan mengontrak Salah pada tahun yang sama. Kemudian pada tahun 2014, Salah pindah ke Chelsea ini dan hanya setahun merumput di Inggris, ia lantas dipinjamkan ke klub Italia yaitu Fiorentina selama tahun 2015 sampai tahun 2016. Namun kini Salah udah kembali ke Inggris setelah bergabung di Liverpool sejak tahun 2017. Dan selama perjalanan karirnya, dia telah menorehkan jumlah penghargaan dan prestasi individu dan juga kolektif. Mohamed Salah telah memenangkan 2 gelar Liga Premier, 1 piala EFL, 1 trofi Liga Champions, 2 gelar Liga Super Swiss, 1 trofi piala Super UEFA, dan 1 piala dunia klub FIFA. Selain itu, dia juga merupakan pemenang 2 kali penghargaan pemain terbaik Afrika, dikarenakan dia telah menjadi pencetak gol terbanyak Liga Premier Inggris selama 2 musim berturut-turut. Dan guys, mengenai kehidupan pribadi, Mohamed Salah menikah pada tanggal 17 Desember tahun 2013 dengan Maggie. Pasangan ini lantas mengadakan pernikahan besar di desa asalnya Mohamed Salah yaitu Nakrik yang ada di Mesir. Dan hingga saat ini keduanya telah dikaruniai 2 orang anak nih guys, yang bernama Maka dan juga Kayan. Di sisi lain, Mohamed Salah itu tidak hanya dikenal sebagai pesepak bola yang hebat nih guys, namun dia juga menjadi simbol toleransi dan juga persatuan di tengah isu Islamofobia di Eropa. Situs Rusiam Center juga telah menyoroti beberapa gaya dakwah dari Islam sepak bola. Di antaranya adalah dengan sujud di saat melakukan selebrasi gol. Selebrasi ini disebut sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun terlihat sederhana, hal-hal seperti ini ternyata mampu menyihir jutaan pecinta Liverpool dan juga Liga Inggris yang belakangan pelan-pelan mulai mengenal Islam lebih jauh. Selain itu, menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Departemen Sains Politik Universitas Stamford Inggris menuturkan bahwa aksi kekerasan terhadap umat Islam di Inggris mengalami penurunan sebesar 18,9% semenjak Mohamed Salah mendarat di Liverpool pada musim panas 2017. William Marble, seorang peneliti di Universitas Stamford, lantas mengatakan bahwa ada 2 penjelasan spekulatif kenapa angka kejahatan terhadap orang-orang Muslim di Inggris menurun. Yang pertama adalah dikarenakan orang-orang mungkin lebih toleran, dan yang kedua, banyak orang-orang yang berbicara soal Mohamed Salah. Sang pesepak bola diterima dengan baik di Inggris, dan orang melihat bahwa dari Mohamed Salah, Islam ternyata tak seburuk yang selama ini mereka kira. Selain itu, banyak juga nih netizen yang memuji bagaimana sikap dari Mohamed Salah yang terkenal rajin bersedekah dan juga beberapa kali tertangkap kamera sedang membaca Al-Quran atau membawa Al-Quran setiap kali dia pergi. Alright teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana informasi sekilas mengenai Mohamed Salah. Lantas, apa yang terjadi? Nah teman-teman, belum lama ini postingan dari Mohamed Salah yang seperti ini yang terlihat berfoto di depan pohon Natal. Terus di postingan ini dia juga menuliskan Merry Christmas. Ini tuh kayak menulis sorotan dan juga menuai reaksi yang pro kontra loh di kalangan netizen. Bahkan gak sedikit juga loh netizen yang sudah memberikan kritikan nih terhadap Mohamed Salah. Dan untuk informasi,
Mohamed Salah memang terkenal kayak kayak konsisten gitu loh guys untuk unggah foto bersama dengan keluarga di saat Natal. Jadi ini tuh bukan pertama kali terjadi gitu. Ini juga terjadi di tahun-tahun sebelumnya begitu. Adapun untuk netizen melihat hal ini berkomentar seperti ini guys. Coba kita baca ya seperti apa reaksi pro kontra mereka. Hai semuanya, apa yang terjadi dengan semua kehebohan seputar ini? Apakah ini benar-benar mengguncangmu atau keyakinanmu? Dia benar-benar tahu apa yang dia lakuin. Jadi mengapa ada perdebatan tentang apakah dia harus memposting atau tidak? Ini semacam tradisi tahunannya saat ini. Mari kita bahas dan lihat bagaimana ini mempengaruhi kita semua. Mohamed Salah, aku mencintaimu sebagai penggemar Madrid, aku melihatmu sebagai pemain yang hebat, dan kamu selalu menginspirasiku. Namun setelah tweet ini, aku nggak bisa lagi melihatmu sebagai panutanku. Kamu mengecewakanku. Enjoy Christmas. Tidak yakin mengapa ya orang-orang kehilangan ketenangannya melihat foto ini. Dia nggak mempraktikkan agama Kristen. Dia itu hanya memiliki pohon Natal yang bagus dan foto yang bagus bersama dengan keluarga untuk mengirimkan pesan yang baik kepada penggemarnya yang beragama Kristen. Dia adalah selebriti global yang seharusnya dipuji, bukannya dibenci. Tahun baru, awal baru sebenarnya berarti bahwa sesuatu akan berubah di tahun yang akan datang. Tetapi dalam hal ini seperti biasa, tahun baru, awal yang sama. Mengapa Mohamed Salah? Kamu tidak perlu merayakan ini, pikirkan tentang surah 3 ayat 5. Oh ya teman-teman, sekedar untuk informasi mengenai surah ketiga ayat 5. Surah ketiga sendiri merujuk kepada surah Ali Imran yang merupakan surah ketiga dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 200 ayat dan tergolong ke dalam surat Madaniyah. Surat Ali Imran menceritakan tentang kisah keluarga Imran, mulai dari kelahiran Maryam hingga kelahiran Nabi Isa alaihissalam putra Maryam. Di sisi lain ada juga nih yang membandingkan salah satu foto yang diunggah oleh Mohamed Salah ketika Eid dan juga Natal. Kemudian ada juga nih yang berkomentar soal kutukan foto Natal Mohamed Salah, yang mana sebenarnya tak ada bukti yang menunjukkan bahwa unggahan Natal pernah mempengaruhi performa Salah, terutama mengingat dirinya pernah membagikan unggahan serupa pada tahun 2019, tepat sebelum Liverpool melaju ke gelar Liga Premier. Bahkan terbaru dalam pertandingan di Anfield pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 dini hari waktu Indonesia Barat dalam laga boxing di Liga Inggris, Liverpool menang 3-1. Si merah memang sempat ketinggalan nih lewat golnya Jordan Ayew. Namun Liverpool bisa membalas lewat aksinya Cody Gakpo, Curtis Jones, dan juga Salah. Pada akhirnya hal ini pun lantas mematahkan teori kutukan foto Natal Mohamed Salah. Dan kalau kalian sendiri, gimanakah komentarnya tentang hal yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Anyway teman-teman, informasi dari Mohamed Salah tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Sulky pamit dan aku juga mohon maaf ya guys kalau ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone.